Ketua DPR RI Puan Maharani menolak penggunaan hak angket. Apakah dengan tidak hadirnya Ketua DPR pada rapat paripurna ke-13 DPR RI masa persidangan 4 tahun sidang 2023-2024 pada Selasa 5 Maret 2024 kemarin adalah indikasi penolakannya terhadap desakan digunakannya hak angket dan hak interpelasi untuk menggugat pemerintah dan bahkan memasukkan presiden? Puan lebih memilih pergi ke Perancis untuk menghadiri KTT Women Speaker Summit 2024 daripada menghadiri rapat paripurna yang konon akan membahas soal hak angket itu. Lalu bagaimana nasib pembahasan hak angket di rapat paripurna DPR tanpa kehadiran ketuanya itu? Dalam rapat paripurna itu, Puan Maharani hanya menitipkan pidato yang dibacakan oleh wakilnya, Sufmi Dasko Ahmad. Dalam pidato itu, Puan Maharani menekankan pentingnya etika politik dalam penyelenggaraan pemilu, di mana setiap peserta pemilu harus siap menang dan siap kalah. Selain itu, Puan juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah melaksanakan pemilu dengan tertib dan tetap menjaga persatuan meski berbeda pilihan. Dalam kesempatan lain, jauh sebelum sidang paripurna, Puan sempat menjawab pertanyaan media tentang isu pemakzulan presiden dengan satu pertanyaan, apa urgensinya? Sikap Ketua DPR RI Puan Maharani ini secara eksplisit bisa kita tangkap sebagai bentuk penolakannya terhadap tuntutan sebagian kelompok masyarakat terhadap penggunaan hak angket dan hak interpelasi, dan lebih jauh wacana untuk memakzulkan presiden. Selain itu, sikap Puan ini juga mencerminkan bahwa menurutnya pemilu sudah berjalan dengan baik dan harus diterima dengan baik pula. Ini kontras dengan sikap capres yang diusung PDIP Ganjar Pranowo yang menyatakan akan mendorong DPR untuk menggunakan hak angket dan hak interpelasi guna mengusut pemilu yang menurutnya curang. Seperti yang saya sampaikan dalam video saya sebelumnya, apa Puan Maharani mau mendukung keinginan Ganjar itu? Dan ternyata inilah jawabannya. Puan Maharani ternyata berpikir cukup jauh ke depan. Dia melihat dampak yang akan terjadi bila dirinya yang sangat identik dengan PDIP melakukan agresi kepada pemerintahan Jokowi yang masih solid di mata sebagian besar rakyat Indonesia. Kalau merujuk pada rating approval, kita melihat angkanya masih di atas 70%, bahkan sampai 80%. Kalau kita menggunakan referensi perolehan suara paslon 02, terdapat angka 58%. Artinya, pemerintahan Presiden Jokowi masih sangat kuat didukung oleh rakyat. Melawan Jokowi berarti melawan rakyat. Selain itu, bagaimanapun juga Jokowi memiliki sejarah yang cukup dalam dengan PDIP. Tak bisa disangkal, Jokowi adalah kader terbaik yang pernah dimiliki PDIP. Perjalanan Jokowi dimulai bersama PDIP dan cukup panjang kebersamaan yang dijalani. Itu tidak bisa dipungkiri mempengaruhi sikap dan keputusan Puan. Saya yakin Puan Maharani masih optimis hubungan baik PDIP dengan Jokowi masih bisa diperbaiki dan kemungkinan akan melahirkan sinergi yang semakin kuat di masa depan. Bagi Puan, urusan partai jauh lebih penting daripada urusan capres yang cuma bermakna musiman. Capres bisa berubah-ubah, tapi eksistensi partai tidak boleh goyah. Kalau gara-gara membela Ganjar partainya jadi ambyar, ya mending tahan diri dan sabar. Sejak awal, Puan memang menunjukkan sikap yang cukup seimbang. Tidak seperti Megawati, Puan lebih akomodatif dan lentur dalam berpolitik. Puan sangat berhati-hati menjaga relasi dengan tokoh-tokoh yang diisukan berseberangan. Terlihat pada sikap-sikap sebelumnya kepada AHY, Gibran, Luhut, dan Jokowi sendiri. Puan mampu memaknai ungkapan yang sangat aktual di dunia politik. Lawan bisa menjadi kawan dan sebaliknya kawan bisa menjadi lawan. Maka menjaga hubungan harus penuh perhitungan. Jangan menutup pintu untuk mereka yang saat ini menjadi lawan, karena bisa jadi suatu saat nanti mereka dibutuhkan sebagai kawan. Semoga bermanfaat.